Puji Tuhan. Ah, ya, hari Jumat kemarin kita sempat juga bicara tentang miliki pola pikir yang benar. Karena Amsal 23 ayat 7 berkata bahwa apa yang kita pikirkan, demikianlah kita. Jadi kalau kita berpikir tentang kita akan hidup susah, ya akan susah terus. Tetapi kalau kita berpikir seperti apa yang Tuhan inginkan kita berpikir, maka kita akan menjalani hidup ini sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Seperti saya sudah kasih contoh bagi teman-teman, mengapa sebagian besar masyarakat India hidup dalam kemiskinan. Karena pola pikirnya yang salah. Mereka berpikir bahwa hewan-hewan adalah reinkarnasi dari manusia. Menyedihkan. Manusia itu ciptaan yang sangat berharga, tidak mungkin berubah menjadi hewan, ya kan? Mereka tidak makan sapi, sehingga padahal sapi itu hewan yang sangat mahal. Demikian juga kita. Kalau kita punya pola pikir yang salah, maka kita akan menjalani hidup ini juga dengan salah. Hari Jumat yang lalu kita sudah bicara bahwa kita harus memiliki pola pikir sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Orang dunia ini berkata bahwa orang itu berharga karena mungkin dia cantik, mungkin karena dia ganteng, mungkin karena dia kaya, mungkin karena dia punya kedudukan, pangkat yang tinggi. Baru dianggap orang yang paling berharga. Keliru. Itu bukan pola pikir yang benar sesuai firman Tuhan dalam Alkitab. Ini yang membuat akhirnya banyak orang menjadi minder dalam menjalani hidup ini. Tidak percaya diri. Pola pikir yang benar adalah ketika kita menyadari bahwa kita itu diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Jadi kita itu berharga di mata Tuhan bukan karena kita punya banyak uang, bukan karena kita punya kedudukan yang tinggi. Kita berharga di mata Tuhan karena kita diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Itu yang membuat kita berharga. Saudaraku, emas itu sekalipun dibuang di lumpur, dia tetap aja emas. Demikian juga kita. Jangan kita berpikir kalau kita miskin, kita susah, tinggal mungkin di jalanan, jadi homeless, tidak ada punya tempat tinggal, tunawisma, berarti kita tidak berharga. Keliru. Dimanapun kita tinggal, kondisi apapun kita, bentuk fisik seperti apapun kita tetap berharga di mata Tuhan. Ya, hari itu kita sudah bicara bahwa kita harus memiliki pola pikir yang benar sesuai firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu kedua yang kemarin juga kita bahas, kita memiliki pola pikir yang benar. Dalam hidup ini, jangan pernah merasa diri kita hebat. Saudara baca dalam Amsal 3 ayat 5-8. Jangan pernah merasa diri kita hebat. Dalam khotbah di bukit, apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Berbahagialah atau diberkatilah orang yang menyadari dirinya miskin di hadapan Tuhan. Orang kalau merasa diri hebat biasanya sombong. Ya. Nah, ini pola pikir yang keliru. Kita itu di hadapan Tuhan miskin. Coba ada di antara kita yang bisa menciptakan seutas rambut aja di kepala kita. Nggak ada kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu milik Tuhan. Saudara berpikir saudara jadi kaya karena kekuatan kita. Kalau Tuhan tidak memberikan kita potensi, Ulangan 8 ayat 18 bilang apa? Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan, potensi untuk memperoleh kekayaan. Nah, jadi pola pikir yang benar adalah jangan merasa diri kita hebat, merasa kita kuat, pintar. Keliru. Saudara boleh pintar, ya itu karena mungkin saudara mengembangkan. Tapi semua itu dari Tuhan. Sebab itu dalam hidup ini, jangan suka mengandalkan kekuatan sendiri. Atau kekuatan orang lain. Pola pikir yang benar, dalam hidup ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya sudah sampaikan kemarin juga, bahwa sebagai hamba Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita itu hamba Tuhan. Artinya, Tuhan kita itu Tuhan. Jangan kita menghambakan diri kepada orang kaya, jangan kita menghambakan diri
Berasa bahwa, oh kita perlu dibantu sama orang kaya, kita perlu dibantu. Itu pola pikir yang salah. Saya tidak mengulangi lagi, kemarin saya sudah sampaikan itu kesalahan yang pernah saya lakukan. Contoh misalnya, kita kalau punya kebutuhan, katakanlah dalam pelayanan, lalu kita minta tolong orang karena kita merasa mereka kaya gitu. Kita tidak tahu apa yang mereka gumuli. Saudara berpikir bahwa orang kaya itu tidak punya pergumulan. Saya banyak ketemu dengan teman-teman yang punya uang, tapi nggak enak membantu pendeta tuh karena mungkin terpaksa. Karena kita sodorkan proposal begitu. Padahal dia juga mungkin masih punya banyak hutang, tapi karena nggak enak. Nah itu. Nah Tuhan bilang, menaruh harapannya jangan kepada manusia. Nah, pola pikir yang salah kalau kita membangun satu pelayanan, lalu kita berharap orang akan dukung, orang juga. Itu berarti pola pikir yang salah. Kita menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan yang menggerakkan siapa yang akan mendukung pelayanan, itu yang benar. Jadi jangan kita, ya tanpa, ya mungkin kita bisa saja sharing dengan beberapa teman yang memang Tuhan taruh. Tapi jangan serta-merta kita selalu minta bantuan. Gitu. Nah, itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang benar adalah kita harus minta hikmat Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saat ini Tuhan kirim begitu banyak teman-teman, dan saya percaya mereka digerakkan oleh Tuhan, bukan karena paksaan. Saya akan sebutkan ini seperti malaikat yang Tuhan kirim yang mendukung, sehingga seorang pendeta full time yang tidak menerima gaji dari gereja, tidak menerima perpuluhan, tetapi bisa ngurusin lebih dari 500-an orang, itu karena Tuhan. Dan Tuhan yang menggerakkan teman-teman yang boleh mendukung. Ya, saya juga ikut dukung, ya jualan ini, jualan itu, saya tidak malu kalau jualan, semua orang juga jualan. Tetapi kita harus memiliki pola pikir yang benar untuk mengandalkan Tuhan, tidak merasa diri kita hebat, tapi mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang membuat kita seharusnya setiap saat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya seringkali juga menangis, tapi di hadapan Tuhan. Bukan menangis, merengek-rengek, meminta bantuan dari orang, memohon belas kasihan orang. Itu pola pikir yang keliru. Banyak, ya sekitar 80% jemaat yang kami layani adalah jemaat konvensional. Dan saya bilang, mohon maaf kalau saya ngomongnya agak keras, bukan berarti saya marah. Tapi itu kebenaran firman Tuhan. Selama kita memiliki pola pikir untuk mohon belas kasihan orang, kita tidak akan susah diberkati. Kita menjadikan diri kita terkutuk, karena Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, menaruh harapannya kepada manusia. Nah, saya sampaikan itu supaya mereka menyadari bahwa, makanya kenapa orang jadi pengemis, terus jadi susah, terus penyanyi tahun, karena menaruh harapannya meminta belas kasihan dari orang, peminta-minta, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu pola pikir yang salah yang akhirnya membuat orang jadi susah. Sebab itu juga pemerintah seharusnya juga berpikir untuk menolong kaum miskin itu bukan dengan bantuan-bantuan saja. Bagaimana mengubah pola pikir mereka supaya mereka punya pola pikir yang benar dan hidupnya juga benar. Kalau kayak begini, orang miskin akan tambah banyak karena berharapnya bansos, bantuan dari pemerintah, bantuan. Tidak. Harus ubah pola pikir mereka. Kita kan punya, ada kementerian tenaga kerja, ada kementerian apalagi ya, banyak melibatkan mereka. Lebih baik melibatkan mereka untuk bekerja menjadi apa ya, kebersihan dan lain-lain. Lebih baik itu daripada bantuan sosial akhirnya mereka menjadi pengemis. Dan itu akan susah. Nah, itu yang kemarin kita sudah bahas. Dan hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh lebih fokus untuk melihat apa sih pola pikir kita sebagai umat Kristen. Ada begitu banyak saya ketemu dengan banyak orang Kristen yang masih suka berkata begini sampai saat ini. Kalau saya tanya, Bapak Ibu kira-kira yakin nggak pasti masuk surga kalau percaya pada Kristus? Masih nggak yakin. Masih banyak dosa, Pak. Masih, aduh, gitu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu Saudara mengerti tentang kebenaran ini dan supaya kita memiliki pola pikir yang benar. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata begini. Sebab oleh kasih karunia kamu atau kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah.
anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, amal dan perbuatan baikmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas. Ini bedanya pola pikir kita dengan agama yang lain. Semua agama mengajarkan kita untuk mari kita berbuat baik, hidup saleh, supaya mudah-mudahan amal dan perbuatan baik kita diterima di sisi Tuhan. Itu bukan pola pikir Kristen. Umat Kristen memang menyadari bahwa semua manusia itu sudah berdosa dan sudah berdosa sejak dalam kandungan. Itu kita menyadari. Ya. Dan upahnya apa? Upahnya adalah maut. Artinya apa? Maut itu alam di mana tidak ada Tuhan di situ, tidak bersama-sama dengan Tuhan. Hidup terpisah dengan Tuhan. Tadinya kita di Taman Eden, seharusnya kita beranak cucu di situ, tetapi karena dosa, akhirnya kita diusir keluar, berada di alam maut, alam yang dikuasai oleh iblis. Jadi walaupun kita di bumi ini, sebenarnya kita sudah berada dalam alam maut. Kalau kita tidak terima Kristus, kita tetap berada di alam maut. Baik hidup dan mati kita pun kita berada di alam maut. Nah, ini harus kita pikirkan. Umat Kristen menyadari bahwa kita sudah berdosa sejak dalam kandungan. Ya? Dan perbuatan sebaik apapun, amal baik apapun tidak akan pernah mengubah status kita ini. Roma 3 ayat 20 jelas. Bukan karena ketaatan kita kepada hukum Tauratlah kita dibenarkan. Yesaya 64 ayat 6 juga berkata bahwa bukan karena kesalehan kita. Tidak. Nah, kalau agama-agama lain menganggap bahwa dengan perbuatan baik kita bisa mengumpulkan pahala, dengan amal dan perbuatan baik kita bisa mengumpulkan pahala, tapi orang Kristen bukan itu pola pikir kita. Umat Kristen adalah umat yang menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa sempurna berbuat baik. Kita tidak mungkin bisa sempurna berbuat amal saleh. Sebab itu, dengan kekuatan kita sendiri untuk berbuat baik, dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup saleh, tidak akan pernah mungkin membawa kita ke sorga. Tetapi setiap kita harus percaya bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, kita sudah diselamatkan. Kita yang sudah dihukum, Tuhan sudah terhukum ganti kita. Dan kita sudah dipindahkan. Nah, ini penting. Kita sudah dipindahkan dari alam maut masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi walaupun kita masih di bumi, tapi kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Nah, kalau umat Kristus sebagai seorang Kristen kita tidak memiliki pola pikir seperti ini, akhirnya perilaku kita pun tidak seperti warga kerajaan sorga. Jadi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memiliki pola pikir yang benar. Bahwa karena pengorbanan Kristus, hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut, masuk ke dalam kerajaan sorga. Kolose 1 ayat yang ke-13. Dan Filipi 3 ayat yang ke-20 meneguhkan lagi bahwa sesungguhnya kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Jadi jelas. Kita harus tanamkan ini dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Bahwa kita itu tidak lagi berada di dalam alam maut. Bukan karena kita baik loh. Tetapi karena Kristus yang baik untuk kita. Dan kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Nah, kalau di dalam pikiran kita sungguh-sungguh menyadari, percaya, menghayati bahwa kita sudah dipindahkan dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan sorga, maka fokus hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Fokus hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi malam hari ini yang kita bisa belajar bahwa tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak berada lagi di dalam kerajaan maut. Kita sudah dipindahkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanamkan itu dalam pikiran kita dan fokus hidup kita.
Kalau kita sudah masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka Allah, Tuhanlah yang menjadi raja atas hidup kita. Maka fokus hidup kita adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk dikuasai oleh raja di atas segala raja. Kenapa ada begitu banyak orang Kristen hidup dalam dosa, hidup dalam perjinahan, percabulan, mabuk-mabukan, pembunuhan, perampokan, dan segala macam? Kenapa? Karena mereka belum tanamkan dalam pikiran mereka bahwa mereka itu sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kalau mereka menyadari itu bahwa mereka sudah menjadi warga kerajaan surga, seharusnya hidup kita tidak mempermalukan Kristus. Tapi hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, pola pikir yang berikut juga. Yang benar. Umat Kristen itu hidup itu tanpa pamrih. Jangan suka pamer. Ya. Matius 6 ayat 1-4 bilang apa? Kalau tangan kanan kasih, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu pola pikir yang benar. Jangan kita berbuat baik, lalu panggil infotainment, lalu sorot. Nah, kita lagi berbuat baik lagi pagi-pagi. Oh, umat Kristus tidak begitu. Ada banyak teman yang tanya, Pak Yosef punya puluhan rumah-rumah kasih, kenapa tidak panggil wartawan untuk sorot? Untuk apa? Berapa banyak wartawan yang mesti sorot? Untuk apa? Ya. Nah, ini harus jadi pola pikir kita yang benar. Kalau kita menolong orang berbuat baik, tidak perlu diumumkan orang. Tidak perlu pamer. Lakukan aja. Kalau akhirnya orang memang tahu dan sorot, ya silakan ya. Tapi kalau jangan kita bertujuan seakan-akan, ayo panggil infotainment, kamera supaya sorot kita lagi lakukan. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kita melakukan perbuatan baik itu kan untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, ini bedanya pola pikir Kristen dengan pola pikir agama yang lain. Ya. Kita melakukan perbuatan baik itu kan bukan untuk dapat pahala. Bukan untuk dapat pujian dari manusia. Kita melakukan perbuatan baik itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai ungkapan syukur pada Tuhan. Pantas nggak? Kita sedang berbuat baik kepada Tuhan, tapi kita suruh orang corot. Oh, kita berbuat baik. Siapa kita? Untuk apa? Nah, ini juga harus memiliki pola pikir yang benar. Orang Kristen tidak usah pamer lah. Kalau saudara membantu orang, ya bantu saja. Ya. Ya, saya juga belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang memang di awal-awal juga saya pikir, aduh, kadang-kadang pengen orang tahu. Tapi tujuannya apa? Tujuan supaya orang bantu. Orang lihat, lalu orang kasihan, lalu orang mendukung. Itu bukan pola pikir yang benar. Ya. Kita itu sudah diselamatkan Tuhan. Lalu apa tujuan kita untuk dalam pelayanan? Apa untuk mendapatkan persembahan kasih? Itu juga pola pikir yang salah. Tuhan sudah membayar lunas. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Lunas. Seluruh hidup kita, baik dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bisnis. Pola pikir yang benar itu bukan kita melayani supaya mengumpulkan, jadwal kita banyak sepanjang tahun, dari kita mendapatkan sekian banyak. Itu pola pikir yang salah. Kurang apa Tuhan memberkati? Saudara, kalau saya hitung-hitung, berkat yang Tuhan berikan pada saya bukan karena saya dihitung dari pelayanan. Miliaran mungkin Tuhan sudah kasih. Dan itu bukan karena hasil saya khotbah sana sini. Tidak. Saya melakukan sesuatu yang mungkin orang berpikir tidak ada duitnya. Ya, saya melakukan kan bukan untuk mendapatkan itu. Tapi Tuhan tahu. Kan Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, pada saat ini, saya kembali ingin ajak teman-teman semua untuk mari kita memiliki pola pikir yang benar. Yang pertama, kita diselamatkan Tuhan. Bukan karena kita sangat baik, bukan karena kita sangat saleh, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Baca Ibrani 10 ayat 26, ya. Kalau kita sengaja berbuat dosa, nah urusannya kita sama Tuhan. Seharusnya kita membalasnya dengan perbuatan baik. Tapi, nah, perbuatan baik kita itu, ya, bukan untuk pamer. Perbuatan baik kita kan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi pola pikir dalam kehidupan kita. Jadi baik
pendeta baik pelayan Tuhan, kalau kita melayani di mana aja udahlah, nggak usah mikir sudah dapat persembahan kasih. Tuhan utus kita di gang becek di mana, mau gereja besar, gereja kecil, ya gereja cuma 1 orang, 2 orang, mau ribuan orang sama aja. Ya, itu kepercayaan Tuhan. Dan jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau Tuhan pakai pendeta lain untuk bisa memberkati ribuan orang, ya sudah. Ya, kita tidak usah paksakan diri. Kalau memang Tuhan ingin percayakan kita untuk hanya melayani beberapa orang, lakukannya dengan setia. Ya, jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Lakukan dengan setia. Nah, kalau saudara sebagai seorang pengusaha, fokusnya jangan omset. Itu juga pola pikir yang salah. Saudara punya usaha. Nah, baik itu dalam pelayanan maupun sebuah produk. Bikin produk yang baik untuk Tuhan. Pelayanan yang baik untuk Tuhan. Itu yang benar. Jadi jangan apa-apa udah mikir omset, omsetnya berapa. Akhirnya saudara bisa, ya mohon maaf. Akhirnya saudara bikin segala macam cara supaya dapat omsetnya besar. Bukan itu. Pengusaha yang punya pola pikir yang benar, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik di bidangnya. Bikin produk yang terbaik. Kalau dia dalam dunia kuliner, nah dia bikin masakan yang paling enak. Kenapa? Dia sedang melayani Tuhan. Kalau saudara melayani pelanggan, itu bukan melayani pelanggan, melayani Tuhan. Berikan makanan yang enak. Dan jujur, kalau makanan kita enak, orang tidak mungkin tidak datang kembali. Pasti kalau misalnya kita online, pasti akan pesan lagi. Ya, teman-teman yang saya suka pesan kue, ada Ibu Popi, ada Ibu Eni. Oh, saya senang karena kue-kuenya enak, makanannya enak. Dan teman-teman yang lain lagi, saya masih suka pesan Ibu Eni, Lucy, dan ada beberapa teman yang, ya saya pesan. Karena enak kan. Itu fokusnya ke situ. Demikian juga di dalam setiap aktivitas kita. Bekerja juga begitu. Kalau bekerja jangan pikir, waduh kalau ada bos saya kerja sungguh-sungguh, kalau nggak ada bos saya... Kalau ada bos kerja sungguh-sungguh, kalau nggak ada bos saya main-main. Bukan begitu. Kita bekerja pun bekerja kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya rindu supaya kalau kita memiliki pola pikir yang benar, hidup kita juga akan baik. Saya sudah saksikan kan dulu ketika saya menggantung pengharapan kepada teman-teman pengusaha ini, saya malah susah. Ya. Karena saya menjadikan diri saya terkutuk mengandalkan manusia. Tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan kirim teman-teman yang saya tidak pernah kepikir. Ya, ada Ibu Eka, Ibu Mona, Ibu Ellen juga yang segitu jauh dari mana tetap juga peduli dan bisa mendukung pelayanan gereja ini. Ibu Popi, Ibu Eni, dan teman-teman semua, saya tidak bisa sebut satu persatu yang tetap setia. Nah, saya percaya saya tidak minta, tapi Tuhan yang kirim. Nah, saya bersyukur, saya percaya bahwa Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi adalah dikirim Tuhan. Ya, jadi mari kita punya pola pikir yang benar bahwa kita diselamatkan Tuhan karena kasih Tuhan. Sebab itu dalam hidup ini fokus hidup kita berbuat baik, hidup saleh untuk apa? Untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita memiliki pola pikir seperti ini, kita akan menikmati hidup. Jangan pikir bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Kan Tuhan sudah bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan nggak bilang, cari dulu uang. Tapi Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan. Biar Tuhan yang mikirin. Filipi 4 ayat 19 juga bilang apa? Ya, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan di bank-bank yang ada di dunia. Menurut kekayaannya di dalam Kristus. Wow. Jadi udah setia aja. Tulus melakukan setiap kegiatan kita dan kita percaya bahwa Tuhan Maha melihat. Jangan suka pamer, ya. Lakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali juga kami kadang-kadang suka pamer, suka ampuni kami, tapi biarlah malam hari ini Tuhan terus berbicara kepada setiap kita bahwa lakukan segala sesuatu dengan tulus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.